Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi KN1 bab 1 yaitu mengenai sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi Rasul. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Kita akan belajar tentang KN1. Saya sendiri Taufikur Rahman akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu tentang sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi Rasul. Nah, gimana anak-anakku? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kefahaman ilmu untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, Pak Taufik akan memulai pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk itu, kita tepuk 1 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, sudah ya. Maka pada pagi hari ini kita harus fokus pada pembelajaran pada materi sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi Rasul. Kita baca-baca dulu dari bab 1. Ini ada sifat wajib Rasul, ada sifat jaiz Rasul, dan ada sifat mustahil bagi Rasul. Kita akan satu persatu kita akan jelaskan mengenai sifat wajib bagi Rasul terlebih dahulu. Ya, kita akan mengenai tentang sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah jujur. Yang pertama adalah jujur. Jujur itu adalah sebuah sifat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sifat ini dimiliki oleh para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bisidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang yang membenarkannya mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 33. Yang kedua, dari sifat wajib Rasul adalah amanah, artinya dapat dipercaya, ya, yaitu dipercaya. Dalilnya dari Al-Quran yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 143. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan, yaitu yang diutus oleh Allah kepada semua manusia. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 143. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan
berita untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia bahwasanya sifat wajib Rasul ini dimiliki oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, alladzina yuballihuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallaha wa kafa billahi hasiba. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan, yaitu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 39. Yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas, yaitu di dalam Al-Quran tertera di dalam surah Al-An'am ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Surah Al-An'am ayat 83. Allah berfirman, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya, yaitu cerdas fatonah. Untuk itu, ketika kita meneladani sifat wajib bagi Rasul yang ada 4 di sini, itu ketika kita mempunyai sifat sidik jujur, maka akan melahirkan yang namanya amanah, yaitu dapat dipercaya. Salah satunya sidik dulu, yaitu jujur. Ketika orang itu sudah jujur, maka akan melahirkan yang namanya sifat amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Orang lain akan percaya karena apa? Ketika kita mempunyai sifat jujur, akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang ketiga, kalau sudah amanah, sudah jujur, maka akan melahirkan tabligh, yaitu menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW untuk diibrohkan, diteladani kepada umat manusia. Ajarannya diteladani kepada Nabi Muhammad SAW, diambil uswatun hasanah untuk dapat diteladani ajaran-ajaran beliau. Yang keempat adalah ketika sudah sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu artinya cerdas. Sudah jujur, sudah dapat dipercaya, sudah menyampaikan apa yang menjadi ajaran Nabi Agung Muhammad SAW, maka kita akan diberikan kecerdasan. Ketika kita memahami segala sesuatu itu akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meneladani sifat 4 ini, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ya, kita akan slide selanjutnya, yaitu tentang sifat mustahil. Tentang sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama kizib, artinya bohong. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat baladah, artinya bodoh. Mustahil bagi Rasul ketika Rasul mempunyai sifat bohong, Rasul mempunyai sifat khianat, Rasul mempunyai sifat kitman, Rasul mempunyai sifat baladah. Tidak mungkin karena maksum, artinya sudah bebas dari dosa. Untuk itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul adalah kizib, bohong, khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, menyembunyikan ajarannya. Yang keempat adalah bodoh. Nah, intinya adalah sifat mustahil bagi Rasul ini adalah tidak dimiliki oleh Rasul kita. Yang selanjutnya intinya adalah Rasul mempunyai sifat wajib, mustahil, dan jais. Sifat wajib adalah sifat yang dimiliki para Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Sedangkan sifat jais adalah sifat yang dimiliki Rasul sebagai manusia. Nah, tentunya ketika kita sudah sampai pada bab pembahasan di sini, maka kita akan
jelaskan satu persatu, yaitu sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian sifat mustahil Rasul itu kebalikan dari sifat wajib Rasul, itu juga ada 4. Yang pertama adalah kizib. Kizib itu lawan kata dari sidik tadi. Terus khianat, khianat amanah. Terus kitman, menyembunyikan. Padahal Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir adalah baladah. Tidak mungkin Rasul itu mempunyai sifat bodoh. Yang ada Nabi besar kita adalah mempunyai sifat fatonah, artinya cerdas. Adapun sifat jais Rasul adalah kebiasaan sebagai manusia pada umumnya, yaitu al-a'radul basyariyah. Sifat mempunyai sifat kemanusiaan. Untuk selanjutnya, ya, kemudian kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, sifat wajib Rasul ada 4, sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Yang kedua, sifat jais ada al-a'radul basyariyah. Dan yang terakhir, sifat mustahil juga ada 4, yaitu kidib, khianat, kitman, dan baladah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga senantiasa diberikan ilmu yang barokah, selalu mengedepankan adab tata krama kepada Bapak Ibu guru, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan dohir dan batin, dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, berkah, amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih pada pembelajaran pada pagi hari ini. Eh, Akan tetapi sebelum kita selesai, maka Pak Taufik ada latihan soal, ya. Nanti kalian bisa menjawab latihan soal berikut ini, bisa dikumpulkan kalau kita sudah tatap muka, ya. Mungkin minggu depannya lagi. Nah, untuk itu kita akan berikan soal terlebih dahulu. Ya, yang pertama soalnya adalah jelaskan pengertian sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Rasul. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan sifat wajib Rasul beserta artinya. Nomor 3, sebutkan sifat mustahil Rasul beserta artinya. Yang nomor 4, sebutkan sifat jais bagi Rasul beserta artinya. Yang nomor 5, jelaskan sikap seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari ketika meneladani sifat fatonah, yaitu cerdas. Untuk itu saya cukupkan sekian dari Pak Taufik. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang sopan, Pak Taufik memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri semua pembelajaran pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.